Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, izin kami untuk memaparkan hasil tugas yang saya hormati, Ibu Dr. Peri Kawita, MS, SE, MSI, selaku dosen pengampu analisis laporan keuangan. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Nabila Dwi Raina dengan NIM akhir 139. Yang kedua ada Amanda Risma dengan NIM akhir 140. Yang ketiga ada Safa Husna dengan NIM akhir 141. Yang keempat ada dengan saya sendiri, Muhammad Rizky Dwi Alfikri dengan NIM akhir 142. Yang kelima ada Nina Rahmawati dengan NIM akhir 143. Yang terakhir ada Anissa Maimunah dengan NIM akhir 144. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan langsung dipaparkan atau dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Safa, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memaparkan pengertian struktur modal. Struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri, menurut Sutrisno tahun 2013. Struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan, di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau panduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang, yang terdiri dari dua sumber utama, yakni berasal dari dalam perusahaan. Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali tahun 2010. Struktur modal adalah bauran sumber pendanaan permanen atau jangka panjang perusahaan yang digunakan perusahaan, menurut Agnes Sawir tahun 2004. Next. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan kebijaksanaan struktur modal, yang pertama itu penyesuaian atau suitability, merupakan penyesuaian antara cara pemenuhan dana dengan jangka waktu kebutuhannya. Yang kedua, pengawasan atau kontrol. Pengendalian atau pengawasan perusahaan ada di tangan pemegang saham. Yang ketiga ada laba, memilih sumber dana dari saham atau hutang untuk menghasilkan EPS yang lebih besar. Yang keempat, tingkat resiko. Semakin besar penggunaan dana dari hutang mempunyai tingkat resiko yang besar. Next. Teori struktur modal. Yang pertama itu ada teori tradisional. Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Artinya, struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori pecking order. Teori pecking order mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka trade-off antara penghematan pajak dan biaya kebangkrutan dalam penentuan struktur modal. Yang ketiga, teori Modigliani dan Miller. Dalam teori ini berpendapat bahwa struktur modal tidak mempengaruhi perusahaan. Yang keempat, teori trade-off. Dalam kenyataannya, ada hal-hal yang membuat perusahaan tidak bisa menggunakan hutang sebanyak-banyaknya. Next. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori ini mengatakan bahwa dalam pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Yang keenam, teori keagenan atau agency approach. Menurut pendekatan ini, struktur modal disusun untuk mengurangi konflik antar berbagai kelompok kepentingan. Yang terakhir, yang ketujuh, teori interaksi produk. Teori ini berangkat dari teori organisasi industri dan relatif baru dibandingkan dengan teori lainnya. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Safa yang telah menjelaskan, memaparkan tentang materi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh
rekan saya kepada Amanda, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya ingin memaparkan tentang komponen struktur modal. Jadi komponen struktur modal itu terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Untuk modal asing atau hutang adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sementara bekerja di dalam perusahaan. Dan untuk perusahaan yang bersangkutan, modal adalah hutang yang pada waktunya harus dilunasi. Untuk modal asing itu sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek ini adalah modal asing dengan periode maksimum 1 tahun. Yang kedua ada utang jangka menengah, yaitu utang yang lebih dari 1 tahun atau kurang dari 10 tahun. Dan yang ketiga ada utang jangka panjang, yaitu utang yang jangka waktunya panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Selanjutnya ada modal sendiri. Untuk modal sendiri atau ekuitas pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Untuk modal sendiri ini ada 3 jenis. Yang pertama ada modal saham. Modal saham adalah bukti kembalinya bagian atau peserta. Cadangan di sini dimaksudkan sebagai cadangan yang terbentuk dari laba yang diperoleh perusahaan untuk beberapa waktu yang lalu atau dari tahun berjalan. Dan yang terakhir ada laba ditahan. Keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan dapat dibayar sebagian sebagai dividen dan sebagian dipegang oleh perusahaan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan analisis struktur modal yang mengacu pada jurnal pengaruh profitabilitas, struktur aktiva, dan ukuran perusahaan terhadap struktur modal perusahaan pada perusahaan real estate and property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk perusahaan yang pertama ada PT Adi Komuter Property. Pada tahun awal yaitu 2016, current ratio-nya 2,9, ROA-nya 8,30%, TAT-nya 34,86%, dan DER-nya 40%. Untuk tahun akhir, yaitu 2020, current ratio-nya 1,3, ROA-nya 0,19%, TAT-nya 30,01%, dan DER-nya 40,60%. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Amanda Risma yang telah memaparkan materi. Langsung aja akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ada Anissa Maimunah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya akan sampaikan. Yang kedua yaitu PT Ciputra Development Tbk. Tahun pertamanya 2016, current ratio-nya 1,8, ROA-nya 2,87%, TAT-nya 48,86%, dan DER-nya 130,49%. Dan untuk di tahun terakhir 2020, current ratio-nya 1,3, ROA-nya 9,83%, TAT-nya 22,09%, dan DER-nya 336,86%. Selanjutnya, PT Astra Land Indonesia. Untuk tahun pertama 2016, current ratio-nya 8,2, ROA-nya 22,63%, TAT-nya 9,96%, dan DER-nya 64,36%. Dan untuk di tahun terakhir 2020, current ratio-nya 2,3, ROA-nya 15,38%, TAT-nya 4,13%, dan DER-nya 768,90%. Selanjutnya,
Selanjutnya PT Pakuwon Jati Tbk. Untuk tahun pertama 2016, kadar rationya 5,8, ROA-nya 18,54%, TAT-nya 18,04%, dan DER-nya 17,58%. Untuk tahun terakhir 2020, kadar rationya 10,5, ROA-nya 10,24%, TAT-nya 11,10%, dan DER-nya 12,18%. Sekian pemaparan dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Anissa Maimunah yang telah memaparkan materi. Selanjutnya langsung aja yang akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Nina Rahmawati, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, izin melanjutkan memaparkan analisis struktur modal di perusahaan PT Wijaya Karya Realty. Pada tahun awal, yaitu pada 2016, current ratio-nya 2,0, ROA-nya 4,86%, TAT-nya 7,47%, dan DER-nya 101,13%. Sedangkan pada tahun terakhirnya, yaitu pada 2020, untuk current ratio-nya 1,6, ROA-nya 4,11%, TAT-nya 7,23%, dan DER-nya 18,04%. Next. Berikut merupakan kerangka konsep dari pemikiran, yang mana terdiri dari 3 variabel X dan 1 variabel Y, yang mana pada variabel X yaitu ada current ratio sebagai variabel X1, ROA sebagai X2, TAT sebagai X3, dan struktur modal atau DER sebagai variabel Y. Next. Hipotesis perusahaan publik. Hipotesis pertama, H0 sama dengan current ratio berpengaruh terhadap struktur modal atau DER. H1 sama dengan current ratio tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau DER. Hipotesis kedua, H0 sama dengan ROA berpengaruh terhadap struktur modal atau DER. H1 sama dengan ROA tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau DER. Dan untuk hipotesis ketiga, H0 sama dengan total aset turnover berpengaruh terhadap struktur modal atau DER, dan H1 sama dengan total aset turnover tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau DER. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nina Rahmawati yang telah menjelaskan materi yang barusan. Selanjutnya langsung aja ke rekan saya yang selanjutnya, ada Nabila Dwi Reina, dipersilahkan. Baik, izin melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan hasil uji hipotesis 1, yaitu berdasarkan penguji menggunakan program SPSS diperoleh hasil signifikan sebesar 0,202, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara X1 kurang rasio terhadap Y, struktur modal atau DER, karena melebihi signifikan atau apa 0,05. Apa biasa juga disebut dengan taraf keberartian atau taraf nyata. Angkanya bisa dipakai sebagai apa pada suatu penelitian adalah 0,05 atau 5%. Artinya, jika perusahaan menghasilkan laba yang berasal dari aset perusahaan mengalami perubahan, tidak akan mempengaruhi struktur modalnya. Hal ini sama dengan yang pertama. Tetapi dapat juga berbeda tergantung dengan besarnya jumlah aset maupun modal yang dimiliki masing-masing perusahaan. Artinya, hipotesis kedua atau H2, HO sama dengan ROA berpengaruh terhadap struktur modal. H1 sama dengan RO2 tidak berpengaruh terhadap struktur modal.
Yang kedua, berdasarkan pengujian menggunakan program SPS. Yang kedua, berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS diperoleh hasil signifikan dari sampel sebanyak 5 perusahaan selama 5 tahun sebesar 0,454 yang artinya tidak terdapat pengaruh antara X2 current ratio terhadap Y, struktur modal atau DER, karena melebihi signifikan atau alfa. 0,05 artinya jika perusahaan mampu maupun tidak mampu menutupi hutang jangka pendeknya dengan aset lancar tidak akan mempengaruhi struktur modal atau DER-nya. Sedangkan pada jurnal pertama menyatakan bahwa current ratio berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini dapat berbeda hasilnya tergantung dengan besarnya jumlah aset lancar, hutang lancar, maupun modal yang dimiliki masing-masing. Perusahaan hipotetis ketiga H3 HO sama dengan total aset turnover berpengaruh terhadap struktur modal. H1 sama dengan total aset turnover tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nabila Dwi Reina yang telah menjelaskan tentang materi barusan. Selanjutnya materinya akan langsung dijelaskan oleh saya sendiri. Boleh di next. Nah, di sini ada hasil hipotesis 3. Di mana di hasil hipotesis ketiga ada H0 di mana total aset turnover berpengaruh terhadap struktur modal. H1 total aset turnover tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Nah, berdasarkan hasil pengujian menggunakan program SPSS TAT menghasilkan prob atau signifikansi sebesar 0,298 yang artinya variabel X3 atau total aset turnover tidak berpengaruh terhadap Y atau struktur modal. Karena melebihi dari tingkat signifikasi atau alfa 0,05, demikian hipotesis 1 dapat diterima. Artinya, efektivitas penggunaan total aktiva dalam menghasilkan penjualan tidak akan mempengaruhi struktur modalnya. Hal ini sesuai dengan jurnal pertama yang mengatakan bahwa total aset turnover tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Boleh di next. Ya, boleh di next. Nah, di sini ada kesimpulan di mana struktur modal merupakan pertimbangan antara penggunaan modal pinjaman yang terdiri atas utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, dengan modal sendiri yang terdiri dari saham preference dan saham biasa. Kita bisa mencari variabel atau faktor apa saja yang dapat mengubah struktur modal. Di antaranya ada current ratio, ada return on asset atau lebih kita kenal dengan ROA atau ROA, ada total asset turnover atau TAT, ada return of equity atau ROE, struktur aktiva dan sebagainya. Untuk menguji pengaruh variabel independen,
tersebut terhadap variabel dependent atau struktur modal dapat menggunakan program FView, SPSS, dan juga Microsoft Excel. Dengan mengacu pada jurnal-jurnal yang kami pilih, kami menganalisis ternyata faktor-faktor tersebut ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio, atau lebih dikenal atau sering kita tahu DER. Hal ini terjadi karena masing-masing perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Nah, seperti barusan dari kesimpulan yang kelompok kami analisis. Sekian mungkin pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengucapan, dalam kata, atau dalam penulisan di PPT atau di dalamnya. Mohon dimaafkan atau ada juga kekurangan di analisis jurnal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you